Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kelas template. Kita sudah mengetahui bahwa kelas adalah sebuah template, sebuah objek. Namun, apakah kita tahu bahwa kelas yang kita buat juga bisa berperan sebagai kelas template? Kelas template ini konsep yang unik di C++. Kenapa saya katakan unik? Karena kalau misalnya kita bicara di C# saja, template kelas ini tidak lain adalah abstrak class. Tapi di konsep C++, template kelas ini adalah sebuah kelas yang sifatnya bisa replaceable, terutama dari tipe datanya. Kalau teman-teman pernah belajar C#, maka teman-teman mungkin pernah mendengar istilah generic. Jadi, sesuai dengan namanya, konsep template class pada intinya adalah membuat sebuah kelas yang tipe datanya dalam hal ini kelas tersebut bisa berubah-ubah. Contohnya di sini kita bisa melihat kita memiliki sebuah kelas dengan nama vektor. Teman-teman bisa melihat cara kunci penulisan template kelas adalah template, kemudian diberi tanda siku seperti ini dan kelas T. T ini sebagai variabel template. Maksudnya apa? Maksudnya variabel template yang ada di sini ini bisa kita ubah dengan tipe data yang kita inginkan. Misalnya customer, misalnya account, atau apapun itu. Kita bisa ubah tipe data T tersebut. Jadi fungsi dasar template adalah membuat satu kelas yang tipe data kelasnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu bagaimana menggunakan template class? Rekan-rekan bisa melihat contoh berikut untuk melihat bagaimana menggunakan template class. Pada saat kita bicara satu kelas, dalam hal ini template class bernama vektor, maka kita akan menambahkan tipe data dalam kurung siku tersebut yang kita inginkan. Di sini kita bisa menambahkan tipe data misalnya float. Ya, tipe datanya tentu saja tidak harus tipe data reference seperti kelas atau customer account atau apapun itu. Tipe datanya juga bisa tipe data primitif seperti float, bit ataupun single dan sebagainya. Teman-teman bisa melihat cara pembuatannya di sini cukup mudah ya, kita hanya perlu memanggil nama kelasnya, kemudian tipe kelas yang kita inginkan, dan kemudian kita masukkan objek beserta inisial parameter yang kita hendak masukkan. Lalu pertanyaan yang paling penting adalah untuk apa template kelas ini dikembangkan? Dalam pengembangan aplikasi, seringkali kita memiliki suatu nama kelas yang perilakunya sama, metodenya sama, tetapi secara implementasi berbeda gitu ya. Secara objek kelas berbeda. Contohnya misalnya di sini di konsep vektor ini kita sebenarnya mengumpulkan suatu collection gitu. Collection dari sekumpulan nilai float yang kemudian kita pasangkan ya. Konsep-konsep algoritma struktur data adalah salah satu contoh implementasi dari konsep template class. Dan bicara template class, kita bisa menggunakan variabel T tersebut untuk kebutuhan yang umum kita lakukan di sebuah kelas ya. Contohnya di sini kita bisa membuat sebuah kelas myPair yang menggunakan tipe data template class yang kita inginkan. Selain itu, kita juga bisa menyusun di sini sebuah metode dengan nama getMax dengan tipe keluaran berupa variabel template class. Intinya kita bisa melakukan proses implementasi template class bukan hanya untuk kelas, tetapi juga untuk objek atau metode atau kelas yang membutuhkan template class. Contohnya di sini kita bisa menggunakan model constructor di sini ya, atau misalnya sebuah metode di sini myPair gitu ya. Kemudian kita mengambil tipe datanya apa, template class yang kita inginkan tipe datanya integer, kemudian kita memanggil myObject dan memberikan inisialisasi tipe data yang kita berikan. Dalam hal ini integer T first berupa nilai 100 dan integer T second berupa nilai 75. Yang hendak teman-teman pahami adalah di sini template class bersifat luas, tidak hanya nama kelasnya saja, tapi kita bisa gunakan di parameter, bisa gunakan di luaran sebuah objek, dan kita bisa gunakan di luaran sebuah metode. Sebuah template class juga bisa berlaku dalam konsep nested.
Contohnya di sini ada sebuah kelas X yang bukan kelas template class, namun memiliki di dalamnya sebuah kelas template class dalam bentuk kelas T. Dan ini adalah sesuatu yang sangat umum. Kita bisa membuat segala sesuatunya menjadi nested. Begitu pula juga template class. Sama halnya dengan template class bisa melekat di kelas, maka kita tahu tadi template class bisa digunakan di method. Di sini rekan-rekan bisa melihat kita memiliki sebuah method dengan nama bubble sort, dan bubble sort ini menggunakan template class untuk melakukan proses perubahan nilai T ini menjadi apapun itu. Dalam ini teman-teman bisa melihat nilai T berperan sebagai integer. Jadi template class bisa saja diimplementasikan tidak harus di level kelas, tapi langsung di level method juga bisa. Seperti yang kita lakukan di sini. Kita bisa melakukan pemanggilan metode bubble sort dengan tipe data yang kita inginkan. Teman-teman bisa melihat di sini template class juga bisa kita gunakan untuk lebih dari satu, ya, lebih dari satu. Sebagai contoh di sini kita menggunakan template class dua variabel langsung, dua template class langsung, yaitu kelas X dan kelas Y. Kemudian kelas X dan kelas Y ini bisa kita ubah variabelnya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa template class bukan hanya satu kelas saja, kelas T. Bisa saja kita membuat kelas X, kelas Y, kelas Z, dan sebagainya, dan semuanya bisa kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Di konsep bahasa pemrograman ada yang kita sebut dengan overload. Overload adalah satu konsep ketika ada metode yang namanya sama. Dalam contoh di sini adalah namanya joy, tetapi memiliki parameter yang berbeda. Di sini ada joy dengan masukan XA dan ada joy dengan masukan XB dan YC. Yang mau saya tekankan di sini adalah konsep template class yang mendukung konsep overload. Teman-teman bisa melihat yang pertama adalah template class X dengan void joy, yang kedua adalah template class X, kelas Y dengan void joy XB YC. Perhatikan metode joy di situ. Metode joy ada yang memiliki satu parameter XA dan ada memiliki yang dua parameter XB dan YC. Ini menunjukkan bahwa kita bisa mengimplementasikan template class dengan konsep overload method yang umum digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang berbeda masukannya, misalnya masukan terkait dengan input pengguna, ada satu input atau dua input dan seterusnya. Demikian konsep template class. Kita sudah mempelajari banyak implementasi template class, mulai dari sebatas mengganti tipe data class, mendukung nested class untuk template, mendukung method dan function, ya, mendukung overload, dan mendukung template class multi class seperti yang teman-teman lihat di layar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.